Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini membicarakan tentang sedikit Lailatul Qadar. Apa yang dinamakan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah nuzulul malaikah min sidratil muntaha ilal ardi. Turunnya malaikat yang bertempat di sidratil muntaha ke bumi. Berapa banyaknya malaikat yang turun itu tidak ada yang bisa mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, malaikat selalu turun dari sidratil muntaha ke bumi ini. Turunnya tidak satu-satu, tapi bergerombol-gerombol. Karena banyaknya, malam itu bisa dinamakan Lailatul Diki, malam yang sempit, karena penuh dengan malaikat. Itu yang dinamakan Lailatul Qadar. Lah untuk apa mereka turun ke bumi? Untuk melakukan hal yang penting dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu hal yang penting? Ada yang berdoa semalam suntuk, itu malaikatnya. Ada yang baca istighfar semalam suntuk. Ada yang baca sholawat semalam penuh. Ada yang masuk ke semua rumahnya orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dimasuki oleh malaikat semua untuk menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penghuni rumah itu. Yang diucapkan malaikat ketika masuk ke rumahnya orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, begini yang diucapkan: Assalamu alaika. Assalamu yaqra'ukas salam alaika ya mu'min mu'minah. Itu yang diucapkan oleh malaikat yang masuk ke rumah-rumah orang mukmin mukminat. Itu dilakukan mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Nanti kalau sudah fajar shadiq terbit, waktu Lailatul Qadar sudah selesai. Apa keunggulan malam Lailatul Qadar? Keunggulannya adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Artinya siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu akan mendapat nilai lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan. 1000 bulan malam dibuat sholat, siang dibuat puasa, pahalanya banyak sekali. Tapi pahala yang sekian banyaknya itu masih lebih baik ibadah sekali pada malam Lailatul Qadar. Contohnya, orang jamaah di sholat maghrib bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, jamaahnya lebih baik dibanding ibadah 1000 bulan. Ada orang sholat tahajud di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan. Orang baca Al-Quran bersamaan dengan datangnya Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itulah keunggulan malam Lailatul Qadar. Kapan itu terjadi malam Lailatul Qadar? Itu disamarkan, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu secara persis. Apa maksudnya? Supaya manusia itu selalu berusaha beribadah bersamaan dengan malam Lailatul Qadar. Ada beberapa pendapat
ada beberapa pendapat dari para ulama. Menurut Ibnu Razin, Imam Ibnu Razin, Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 1 Ramadan. Ini pendapat ulama ini. Menurut Imam Hasan Basri, tanggal 17 Ramadan. Menurut Imam Anas, tanggal 19 Ramadan. Menurut Imam Muhammad bin Ishaq, tanggal 21 Ramadan. Menurut Imam Ibnu Abbas, tanggal 23 Ramadan. Menurut Imam Ibnu Mas'ud, tanggal 24 Ramadan. Menurut sahabat Abu Darin Al-Ghifari, tanggal 25 Ramadan. Menurut kebanyakan dari sahabat, Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Jadi beberapa pendapat itulah tentang terjadinya malam Lailatul Qadar. Semua itu di bulan Ramadan. Dan di malam Lailatul Qadar itu tidak sama dengan malam-malam yang lain. Kalau malam-malam yang lain mempunyai waktu yang tidak sama, bertingkat. Contohnya, menjalankan sholat fardu itu sebaiknya di awalil waktu, di awal waktu sholat. Kalau menjalankan sholat sunat, tahajud, sebaiknya pada tengah malam hari. Pada tengah malam. Kalau berdoa, utamanya pada waktu sahur. Itu kalau di selain malam Lailatul Qadar. Tapi kalau di malam Lailatul Qadar, enggak. Sama. Ibadah di setelah maghrib, tengah malam, pada waktu sahur mempunyai nilai yang sama. Apa itu nilainya? Khairum min alfi syahr. Maka dari itu jangan kita lewatkan. Malam Lailatul Qadar kita buat ibadah yang sebanyak-banyaknya, kita gunakan yang sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu ya selama bulan Ramadan itu kita mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kita melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya supaya ibadah kita ada yang bersamaan dengan datangnya malam Lailatul Qadar. Sekian tentang Lailatul Qadar, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin.